melanjutkan cerita sebelumnya, di mana instruktur Neberus memperlihatkan skill berpedang yang sangat kuat. Sebilah senjata, potongan baja yang kokoh dan tajam yang digunakan untuk bertarung melawan musuh, itu tidak akan patah saat dipegang, dan kalaupun patah, itu bisa diganti dengan yang baru dan bisa dibuang. Begitu yang kupikirkan. Sampai aku melihat ini, Ronan pun bergumam, konyol sekali. Aku yakin dia menggunakan pedang yang dipegangnya. Saat aku menggunakannya, tebasannya sama. Tapi, apakah levelnya lebih kuat dariku? Instruktur Neberus pun berkata dan menjelaskan, satu pernapasan dan segenggam kekuatan itu adalah perbedaan kecil dalam pertempuran yang hanya memiliki satu nyawa. Menyia-nyiakan satu kekuatan akan menentukan nasib satu nyawa. Dan jika kau menggunakan mana, maka penting untuk mencari senjata yang cocok untukmu. Tentu saja kau tidak mengerti itu, karena kau masih belum tahu cara menggunakan mana. Ronan pun merespon, apa Anda tahu caranya? Tentu. Tapi kebenaran bahwa kau punya energi sebanyak itu, menurutku itu sangat luar biasa. Suatu hari, kau akan bisa menggunakan mana? Jawab instruktur Neberus. Instruktur Neberus melanjutkan, jadi agar bisa menggunakan kekuatan itu dengan baik, kau harus punya senjata sendiri. Sepertinya kau memikirkan banyak hal. Hadir di kelasku, Ronan. Mendengar hal itu, Ronan pun terkejut. Lalu dia bertanya, bolehkah? Sembari berbalik, instruktur Neberus pun berkata dan menjawab, boleh. Biasanya anak-anak tahun kedua dan di atasnya juga diizinkan. Aku akan memberimu izin. Daripada menggunakan bongkahan baja itu, bawalah senjata yang tepat. Itulah syarat untuk menghadiri kelasku. Scene berpindah di kota Palon. Seseorang berkata, begitu ya, itu terjadi bersama instruktur Neberus. Jadi karena itu kau datang ke sini di hari libur? Tanya Asel. Terlihat Ronan, Asel, dan Maria, tempat yang Solepen beritahu padamu saat memberikan benda itu. Apakah ini tempat pandai besi? Tanya Asel lagi. Terlihat mereka berada di depan sebuah bangunan, yang dimana itu adalah tempat pandai besi yang direkomendasikan oleh Solepen sebelumnya. Asel pun melanjutkan perkataannya melihat tempat tersebut. Tapi ini sedikit. Maria pun menyela. Tempat ini terlihat lusuh. Rasanya bangunan ini akan runtuh kalau disentuh. Apa benar ini pandai besi yang Grancia sering kunjungi? Mendengar hal itu, Ronan pun merespon, aku pikir begitu. Yah, kita akan tahu saat masuk ke dalam. Mereka pun memasuki ruangan atau bangunan tersebut. Saat memasuki ruangan tersebut, terlihat ada jaring laba-laba di tempat tersebut. Apa ini? Di dalam lebih lusuh lagi, ucap Ronan. Lalu melanjutkan, ini aneh. Dia bukan tipe pembohong, ucap Ronan lagi yang mengarah pada Solepen. Terlihat di balik pintu, ada seseorang yang membuka pintu dan berkata, berisik sekali, aku harusnya tidur lelap. Suara langkah kaki yang sangat berat pun terasa. Di saat orang itu melangkah, dia pun bertanya, siapa kalian? Kenapa kalian berisik di siang bolong begini? Kalian sudah lihat apinya padam kan? Asel yang melihat orang tersebut pun berkata, Ronan, itu. Ronan pun merespon, wow, ini pemandangan menakjubkan lainnya. Seekor wolf baseman di bengkel pandai besi. Terlihat orang yang keluar tersebut adalah seekor wolf baseman. Baseman tersebut pun berkata, apa kalian tuli? Untuk apa kalian kemari? Cepat pergi dak. Ronan pun menunjukkan lencana atau lambang yang diberikan Solepen padanya. Sembari berkata, kenapa kami datang?
Kami datang untuk membeli senjata. Solepan merekomendasikan tempat ini pada kami. Dia bilang tempat ini punya senjata dengan kualitas premium. Baseman yang melihat itu pun hanya terdiam. Dia bergumam kecil, lambang dari keluarga Gransia. Terlihat baseman tersebut bisa merasakan aura atau mana dari Asel dan Maria. Namun tidak untuk Ronan, karena Ronan tidak memiliki mana atau tidak bisa menggunakan mana. Baseman tersebut pun berkata lagi, "Terus kenapa? Karena kau menunjukkan itu, apa kalian seorang Gransia?" Tanyanya kepada rombongan Ronan. Ronan pun terkejut. Baseman tersebut pun melanjutkan, "Aku tidak tahu siapa yang membocorkan tempat ini. Pergilah bocah. Kami tidak menerima pelanggan sepertimu." Terlihat dia pun berbicara dengan malas, menganggap remeh Ronan dan rombongannya. Ronan yang melihat itu pun kesal. Dia pun berkata, "Tidak, kenapa kau membi?" Sebelum menyelesaikannya, baseman tersebut menyela, benar juga. Ada cara lain." Dia pun menoleh sembari menjilati bibirnya dan dengan tatapan tajam menoleh ke arah Asel. Lalu melanjutkan, "Kalau kau memberikan lengan dari orang lembek itu menunjuk ke arah Asel, mungkin aku bisa mempertimbangkannya. Aku sangat kelaparan. Jadi maukah kau berbaik hati untuk melakukannya?" Terlihat baseman tersebut yang sangat menyeramkan, seperti seekor binatang pada umumnya yang ingin memakan sesuatu. Melihat itu, Asel pun ketakutan dan merinding. Aku, dagingku tidak enak," ucap Asel. Terlihat baseman tersebut yang sudah membuka mulutnya untuk melahap Asel. Ronan menatap dengan tajam, lalu berkata, "Oi Wolf, kau melewati batas," ucap Ronan sembari dia menusukkan pedangnya ke arah Wolf tersebut. Apa?" gumam baseman tersebut. Dia pun terdorong mundur akibat serangan Ronan yang tiba-tiba. Sembari menahan rasa sakit yang ada di punggungnya. Lalu Ronan melanjutkan, sudah kuduga. Sensasi pergerakannya terasa aneh. Dari mana itu muncul? Armor itu. Terlihat baseman Wolf tersebut yang masih kesakitan. Ronan pun melanjutkan perkataannya. Tidak peduli apapun itu, sesuatu yang seperti itu. Mendengar perkataan Ronan, Wolf tersebut pun terkejut. Ronan melanjutkan, "Aku hanya perlu menghancurkannya," ucap Ronan dengan tatapan tajam dan niat membunuh. Melihat itu, baseman Wolf tersebut ketakutan. Tunggu. Lalu dia menjelaskan dengan tergesa-gesa, "Tadi itu hanya untuk mengujimu. Cuma menguji." "Apa? Menguji?" tanya Ronan. Benar. Untuk orang-orang yang tidak pernah kami lihat sebelumnya, itu adalah cara kami untuk memastikan skill mereka," jelasnya pada Ronan. "Aku juga ingin menguji armor tak terlihatku. Aku sengaja memprovokasimu. Aku tidak punya niat untuk menyakitimu." Mendengar hal itu, Ronan pun bergumam kecil. "Ini adalah niat aslinya? Kau pikir aku harus percaya perkataanmu?" ucap Ronan lagi. Tunggu. Untuk blacksmith yang digunakan keluarga Gransia. Lebih aneh lagi kalau tidak ada proses memastikan skill seperti ini. Kalau kau masih meragukanku, kenapa kau tidak memastikannya dengan Solepan nanti? Ronan pun yang mendengar itu hanya berdecak. Untuk kematian yang kejam, itu proses yang hebat, ucap Ronan lagi. Baseman tersebut pun hanya tertawa. "Hahaha, itu bukan bagian dari prosesnya. Tapi ini salahku, karena bertindak berlebihan. Maaf atas kejadian ini, temanku. Kalau kau kesal, aku minta maaf ya," ucapnya kepada Asel. Lalu melanjutkan, "Aku tidak makan orang, jadi jangan khawatir."
Aku lega, respon Asel. Ngomong-ngomong, aku Didikan. Ucap basement tersebut memperkenalkan dirinya, lalu melanjutkan, aku anak magang di bengkel ini, dan terkadang aku sebagai penjaga gerbang juga. Namamu? Tanya Didikan kepada Ronan. Ronan pun menjawab, Ronan. Didikan pun melanjutkan, baiklah Ronan, tadi kau bilang kau ingin senjata kan? Aku akan memandumu, jadi ikuti aku. Tempat ini hanya pintu masuk untuk menuju tempat kerja kami. Ruangan sebenarnya ada di sini, ucapnya yang memandu Ronan dan rombongan menuju tempat tersebut. Terlihat di suatu ruangan. Didikan pun berkata, apa kalian semua siap? Lalu siapkan mental kalian juga. Ucapnya menekan tombol di dinding tersebut. Terlihat roda-roda yang berputar. Didikan pun melanjutkan, karena kalian akan menyaksikan sesuatu yang luar biasa. Terlihat ada getaran di ruangan tersebut. Tepat di atas mereka, sesuatu pun muncul. Ini, ucap Ronan. Didikan pun menjelaskan, ini adalah elevator yang dibuat dari magic stone dan cut roll. Ini adalah cara tercepat untuk menuju ke tempat menempa. Dan inilah tempat menempa terbesar dan terbaik di ibu kota. Terlihat mereka yang sudah sampai di ruangan tersebut. Ruangan tersebut bernama Grand Carpadoki. Ronan berkata, sesuatu seperti ini ada di bawah tanah. Aneh sekali. Haha, benar kan? Bersemangatlah, Ronan. Karena sudah melewati uji cobaku, aku akan bertanggung jawab dan membawamu, ucap Didikan merespon. Ke tukang besi Grand Carpadoki, tidak, tapi ke pengrajin besi terbaik di ibu kota. Terlihat hantaman dari palu yang digunakan oleh para penempa. Terlihat juga seorang blacksmith yang sedang menempa senjata.